bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radinur Roma, absen 22 dari kelas 10-4. Ingin bercerita tentang latar belakang sejarah sinkronik. Sinkronik dalam sejarah adalah mempelajari peristiwa sejarah dengan mengkaji pola gejala serta karakter peristiwa sejarah di masa tertentu. Cara berpikir sinkronik yang meluas dalam ruang tetapi terbatas pada waktu. Cara berpikir sinkronik berfokus pada aspek-aspek peristiwa seperti penyebab, dampak, tokoh, tempat, dan lain sebagainya. Jadi sinkronik menceritakan kejadian secara lebih mendalam. Adapun ciri-ciri sinkronik yaitu mengkaji peristiwa sejarah di masa tertentu, bersifat horizontal, tidak ada konsep perbandingan, cakupan kajian lebih sempit dari diakronik, kajian yang sistematis, sifat kajian mendalam. Contohnya adalah sejarah krisis moneter 1998. Penyebab krisis moneter 1998 adalah karena harga aset mengalami penurunan. Bisnis dan konsumen kesulitan membayar hutang, serta lembaga keuangan yang kekurangan likuiditas. Krisis keuangan juga disertai dengan kepanikan investor yang menjual aset atau menarik uang dari rekening tabungan karena takut nilainya menurun. Di samping itu, krisis moneter turut dipengaruhi oleh runtuhnya gelembung keuangan spekulatif, jatuhnya pasar saham, gagal bayar pemerintah, dan krisis mata uang. Kronologis krisis moneter di Indonesia diawali dengan lumpuhnya perekonomian negara yang terjadi sejak awal Juli 1997. Selain itu, ada berbagai permasalahan yang dialami Indonesia pada saat itu seperti krisis valuta asing, musim kering berkepanjangan, hama, kebakaran hutan besar-besaran, dan lain sebagainya. Pada saat yang bersamaan, kurangnya transparansi dan data yang menyebabkan masuknya dana luar negeri terjadi secara besar-besaran. Sektor swasta banyak meminjam dana dari luar negeri yang sebagian besar merupakan kredit dengan jatuh tempo jangka pendek. Penyebab krisis moneter 1998. Berbagai penyebab krisis moneter 1998 yang membuat negara Indonesia mengalami keterpurukan dalam hal ekonomi. Adapun penyebab krisis moneter 1998 di Indonesia yaitu 1. Nilai rupiah menurun, 2. Tingginya hutang luar negeri, 3. Pemerintah kurang tanggap, 4. Solusi IMF gagal. Adapun beberapa dampak krisis moneter 1998 di Indonesia diantaranya yaitu 1. Perusahaan gulung tikar. Perusahaan yang tidak mampu membayar hutang akhirnya mengalami gulung tikar, apalagi mengingat bahwa sebagian besar bahan baku dibeli secara impor. Tentu mereka membutuhkan dolar Amerika Serikat untuk membelinya. Penurunan nilai tukar rupiah yang melonjak membuat perusahaan tidak bisa membeli bahan baku dan melakukan kegiatan produksi, sehingga terpaksa harus kehilangan bisnisnya. Situasi ini sangat merugikan karena ada banyak pekerja yang kehilangan sumber penghasilan sehingga kemiskinan meningkat tajam. 2. Perbankan mengalami kredit macet. Penyebab krisis moneter 1998 yang mengakibatkan nilai tukar rupiah menurun akhirnya membuat seluruh bank menghadapi situasi kredit gagal bayar. Kredit macet ini merugikan bank sehingga pemerintah memutuskan untuk menggabungkan beberapa lembaga keuangan untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. 3. Hilangnya kepercayaan negara asing. Indonesia saat itu cukup terbuka bagi investor asing yang menanamkan modal usahanya di perusahaan dalam negeri. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mencocokkan nilai tukar rupiah dengan harga pasar. Namun, bukannya membaik, nilai tukar tersebut justru mencapai angka yang lebih rendah daripada sebelumnya. Hal tersebut membuat investor tidak lagi percaya bahwa uang yang diinvestasikan di Indonesia akan memberikan hasil yang baik sehingga mereka beli untuk menarik modalnya. 4. Harga bahan pokok meningkat. Selain menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran, nilai tukar yang terus terdepresiasi akan mempengaruhi harga komoditas pokok. Kenaikan harga pokok membuat masyarakat resah karena kehilangan daya beli dan menimbulkan protes di mana-mana. 5. Kerusuhan masyarakat. Krisis moneter 1998 juga memicu timbulnya protes besar-besaran yang terjadi hampir di seluruh Indonesia, termasuk oleh mahasiswa. Hal tersebut membuat situasi semakin memburuk karena terjadi bentrokan antara pelaku demo dengan pihak polisi. Akibatnya, bentrokan massa pun pecah dan menewaskan 4 orang mahasiswa Trisakti.
Demikian hasil cerita saya dan latar belakang sinkronik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.